Langkah-langkah membaca kandungan obat. 1. Periksa bagian kandungan atau ingredient. Cari bagian ini di kemasan luar atau brosur dalam. Contoh, kandungan paracetamol 500 mg. Bahan aktif utama adalah paracetamol, juga disebut acetaminophen. Dosis umum 500 mg per tablet untuk dewasa. Bahan tambahan mungkin termasuk laktosa, pati jagung, magnesium stearat, atau pewarna. Ini membantu bentuk dan stabilitas obat. 2. Lihat dosis dan cara penggunaan. Bagian dosis menjelaskan jumlah yang aman. Misalnya, dewasa 500 sampai 1000 mg setiap 4-6 jam. Maksimal 4000 mg per hari. Perhatikan bentuk obat, tablet, kapsul, sirup, dan instruksi seperti minum dengan air. 3. Periksa peringatan dan efek samping. Cari bagian peringatan atau kontraindikasi. Paracetamol aman untuk kebanyakan orang, tapi hindari jika Anda memiliki masalah hati atau ginjal. Efek samping umum: mual, sakit perut. Jika overdosis bisa berbahaya, gejala muntah, kelelahan. 4. Perhatikan tanggal kadaluarsa dan penyimpanan. Tanggal kadaluarsa expired date harus jelas. Jangan gunakan obat yang sudah kadaluarsa. Simpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari jangkauan anak-anak. Langkah menyimpan obat paracetamol di rumah. 1. Pilih lokasi penyimpanan yang tepat. Simpan di tempat kering, sejuk, dan gelap seperti lemari, dapur, atau kamar tidur, jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Hindari kamar mandi atau dapur lembab, karena kelembapan bisa membuat tablet lembek atau sirup berubah. 2. Perhatikan suhu dan kondisi. Suhu ideal 15-25 cm. Suhu ruangan, jangan simpan di tempat panas seperti dekat kompor atau jendela yang terkena sinar matahari langsung, karena panas bisa mengurangi kekuatan obat. Jika dalam bentuk sirup atau cairan, pastikan wadah tertutup rapat untuk mencegah kontaminasi. 3. Gunakan kemasan asli. Simpan paracetamol dalam kemasan asli dengan tabel utuh, termasuk informasi dosis dan tanggal kadaluarsa. Jika membeli dan jumlah besar, bagi ke wadah kecil untuk menghindari pembungkusan berulang. 4. Periksa rutin dan buang yang tidak layak. Periksa tanggal kadaluarsa setiap bulan. Buang obat yang sudah kadaluarsa atau berubah. Misalnya, tablet berubah warna atau sirup berbau aneh. Jika obat cair, jangan gunakan setelah dibuka lebih dari 1-2 bulan tergantung merek. 5. Tips keamanan tambahan. Jauhkan dari obat lain untuk menghindari kesalahan. Gunakan kotak pengaman anak jika ada anak di rumah. Jika rumah Anda sangat panas atau lembab, pertimbangkan penyimpanan di kulkas untuk sirup, tapi hindari freezer. Buang sisa obat yang tidak terpakai dengan benar. Ikuti aturan daur ulang lokal atau bawa ke apotek. Langkah-langkah membaca kandungan obat ibuprofen. 1. Periksa bagian. Langkah-langkah membaca kandungan ibuprofen. 1. Periksa bagian kandungan atau ingredients. Cari bagian ini di kemasan luar atau brosur dalam. Contoh, kandungan ibuprofen 200 mg. Bahan aktif utama adalah ibuprofen. Dosis umum 200-400 mg per tablet untuk dewasa, tergantung merek. Bahan tambahan mungkin termasuk sulosa, magnesium stearat, atau pewarna. Ini membantu bentuk tablet dan stabilitas. 2. Lihat dosis dan cara penggunaan. Bagian dosis menjelaskan jumlah yang aman, misalnya dewasa 200-400 mg setiap 4-6 jam, maksimal 120.200 mg per hari. Perhatikan bentuk obat, tablet, kapsul, gel, dan instruksi seperti minum dengan makan untuk mengurangi sakit perut. 3. Periksa peringatan dan efek samping. Cari bagian peringatan atau kontraindikasi. Ibuprofen tidak cocok untuk orang dengan masalah lambung, ginjal, atau hati.
Hindari jika hamil trimester akhir. Efek samping umum: sakit perut, mual, pusing, risiko tinggi pendarahan lambung atau serangan jantung jika digunakan jangka panjang. 4. Perhatikan tanggal kadaluarsa dan penyimpanan. Tanggal kadaluarsa (expired date) harus jelas. Jangan gunakan obat yang sudah kadaluarsa. Simpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari jangkauan anak-anak. Langkah-langkah aman menyimpan obat ibuprofen di rumah. 1. Pilih lokasi penyimpanan yang tepat. Simpan di tempat kering, sejuk, dan gelap seperti lemari dapur atau kamar tidur, jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Hindari kamar mandi atau dapur yang lembab karena kelembapan bisa membuat tablet lembek atau kapsul rusak. 2. Perhatikan suhu dan kondisi lingkungan. Suhu ideal 15-25 suhu ruangan. Jangan simpan di tempat panas seperti dekat kompor atau jendela yang terkena sinar matahari langsung, karena panas bisa mengurangi kekuatan obat. Jika dalam bentuk gel atau krim, pastikan wadah tertutup rapat untuk mencegah pengeringan atau kontaminasi. 3. Gunakan kemasan asli. Simpan ibuprofen dalam kemasan asli dengan label utuh, termasuk informasi dosis dan tanggal kadaluarsa. Jika membeli dalam jumlah besar, bagi ke wadah kecil untuk menghindari pembungkusan berulang. 4. Periksa rutin dan buang yang tidak layak. 4. Periksa rutin dan buang yang tidak layak. Periksa tanggal kadaluarsa setiap bulan. Buang obat yang sudah kadaluarsa atau berubah, misalnya tablet berubah warna atau kapsul bocor. Jika obat cair atau gel, jangan gunakan setelah dibuka lebih dari waktu yang disarankan, biasanya 1-2 bulan. 5. Tips keamanan tambahan. Jauhkan dari obat lain untuk menghindari kesalahan. Gunakan kotak pengaman anak jika ada anak di rumah. Jika rumah Anda sangat panas atau lembab, pertimbangkan penyimpanan di kulkas untuk gel, tapi hindari freezer. Buang sisa obat yang tidak terpakai dengan benar. Ikuti aturan daur ulang lokal atau bawa ke apotek. Langkah-langkah membaca kandungan obat amoksisilin. 1. Periksa bagian kandungan atau ingredients. Cari bagian ini di kemasan luar atau brosur dalam contoh kandungan amoksisilin di trihidrat 500 mg. Bahan aktif utama adalah amoksisilin, biasanya sebagai trihidrat, dosis umum 500 mg per kapsul untuk dewasa. Bahan tambahan mungkin termaksud laktosa, magnesium stearat, atau gelatin. Ini membantu bentuk kapsul dan stabilitas. 2. Lihat dosis dan cara penggunaan. Bagian dosis menjelaskan jumlah yang aman, misalnya dewasa 500 mg setiap 8 jam selama 7-10 hari. Perhatikan bentuk obat, kapsul, tablet, sirup, dan instruksi seperti minum dengan atau tanpa makanan, tapi hindari alkohol. 3. Periksa peringatan efek samping. Cari bagian peringatan atau kontraindikasi. Amoksisilin tidak cocok untuk orang alergi penisilin. Hindari jika memiliki masalah hati atau ginjal. Efek samping umum: diare, mual, ruam kulit. Risiko reaksi alergi serius atau resistensi bakteri jika tidak selesai minum. 4. Perhatikan tanggal kadaluarsa dan penyimpanan. Tanggal kadaluarsa (expired date) harus jelas. Jangan gunakan obat yang sudah kadaluarsa. Simpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari jangkauan anak-anak. Langkah-langkah aman menyimpan obat amoksisilin di rumah. 1. Pilih lokasi penyimpanan yang tepat. Simpan di tempat kering, sejuk, dan gelap seperti lemari dapur atau kamar tidur, jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Hindari kamar mandi atau dapur yang lembab, karena kelembapan bisa membuat kapsul atau tablet lembek atau sirup berubah. 2. Perhatikan suhu dan kondisi lingkungan. Suhu ideal 15-25 suhu ruangan. Jangan simpan di tempat panas seperti dekat kompor atau jendela yang terkena sinar matahari langsung, karena panas bisa mengurangi kekuatan antibiotik. Jika dalam bentuk sirup, pastikan wadah tertutup rapat dan simpan di kulkas jika disarankan, biasanya untuk sirup cair.
3. Gunakan kemasan asli. Simpan amoxicillin dalam kemasan asli dengan label utuh, termasuk informasi dosis dan tanggal kadaluarsa. Jika membeli dalam jumlah besar, bagi ke wadah kecil untuk menghindari pembungkusan berulang. Pastikan label tetap ada. 4. Periksa rutin dan buang tidak layak. Periksa tanggal kadaluarsa setiap bulan. Buang obat yang sudah kadaluarsa atau berubah. Misalnya kapsul berubah warna atau sirup berbau aneh. Jika sirup jangan gunakan setelah dibuka lebih dari waktu yang disarankan. Biasanya 7-10 hari di kulkas. 5. Tips keamanan. Jauhkan dari obat lain untuk menghindari kesalahan. Gunakan kotak pengaman anak jika ada anak di rumah. Jika rumah Anda sangat panas atau lembab, pertimbangkan penyimpanan di kulkas untuk sirup, tapi hindari freezer. Buang sisa obat yang tidak terpakai dengan benar. Ikuti aturan daur ulang lokal atau bawa ke apotek. Jangan buang ke saluran air untuk mencegah resistensi bakteri. Perbedaan vitamin dan suplemen herbal. Apa itu vitamin? Vitamin adalah nutrisi organik esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk fungsi normal seperti metabolisme, kekebalan, dan pertumbuhan. Mereka tidak diproduksi tubuh secara penuh, jadi diperoleh dari makanan atau suplemen. Berasal dari sumber alami seperti buah, sayur, atau hewan. Misalnya vitamin C dari jeruk, vitamin D dari sinar matahari. Jenis, ada vitamin larut air, B kompleks, C, dan larut lemak A, D, E, K. Fungsi mendukung biologi spesifik. Kekurangan bisa menyebabkan penyakit seperti scurvy, vitamin C, atau rakitis, vitamin D. Regulasi di Indonesia diatur BPOM sebagai suplemen makanan. Dosis dan keamanan lebih terstandar karena didasarkan pada penelitian ilmiah. Apa itu suplemen herbal? Suplemen herbal adalah produk yang diekstrak dari tanaman atau bagian tanaman, daur, akar, bunga. Untuk tujuan kesehatan, seringkali berdasarkan pengobatan tradisional. Berasal dari tumbuhan seperti ginseng, jahe, atau Echinacea, bukan nutrisi esensial melainkan bahan aktif seperti alkaloid atau flavonoid. Jenis bervariasi seperti teh herbal, kapsul atau tinctur. Fungsi digunakan untuk gejala seperti meningkatkan energi, mengurangi stres, atau mendukung kekebalan. Tapi efeknya sering kurang terbukti secara ilmiah dan bisa bervariasi antar merek. Regulasi di Indonesia diatur BPOM sebagai obat tradisional atau suplemen, tapi pengawasan lebih longgar. Risiko interaksi obat untuk efek samping lebih tinggi karena komposisi alami yang tidak seragam. Perbedaan utama komposisi vitamin